kepada Bapak Muhammad Barzan SAG MPDI selaku Kasih Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo yang telah memberikan sambutan sekaligus motivasi kepada madrasah di Kabupaten Probolinggo ini. Semoga bisa menjadi madrasah yang juara dalam digitalisasi atau program menuju Anugerah Inovasi Madrasah Digital Jawa Timur 2022. Bapak Ibu, saya tekankan kembali yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Barzan tadi, bahwasanya Bapak Ibu yang hadir di Google Meeting merupakan madrasah terpilih dari Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo sebagai perwakilan untuk menuju Anugerah Inovasi Madrasah Digital Jawa Timur. Sehingga monggo silakan Bapak Ibu digunakan kesempatan ini sebaik-baiknya agar Bapak Ibu atau lembaga Bapak Ibu dapat dipanggil dalam juara madrasah digital terbaik. Sehingga dengan adanya juara di Kabupaten Probolinggo ini juga mengantarkan Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo sendiri untuk menjadi juara di ajang AIMD 2022. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yaitu ada pemaparan materi AIMD 2022 sekaligus untuk evaluasi program yang telah berlangsung yaitu webinar dan juga pelatihan yang akan disampaikan oleh Account Manager Jaringan IDN yaitu Ibu Mareza Bahariani. Kepada Ibu Mareza Bahariani kami persilakan. Iya, terima kasih untuk Ibu Habibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dalam Zoom meeting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih banyak untuk sambutan dan pembukaan yang sudah disampaikan oleh Bapak Muhammad Barzan selaku Kepala Kasih Kabupaten Probolinggo. Bapak Ibu semua, selamat datang dalam pertemuan meeting kita secara online dalam membahas untuk madrasah percontohan persiapan menuju madrasah digital 2022. Sebelumnya saya izin untuk mungkin menampilkan beberapa slide yang mungkin Bapak Ibu juga nanti bisa simak bersama-sama. Mohon ditunggu sebentar. Suara halus. Terdengar jelas Bapak atau? Iya. Kurang besar, volumenya kurang. Volumenya kurang. Oke. Oke. Mohon ditunggu sebentar untuk share screen-nya. Apakah sudah muncul Bapak Ibu semua? Belum muncul Ibu Mareza. Belum muncul, Bu. Saya bantu bisa mungkin? Boleh, monggo untuk dibantu. Muhyiddin, matikan mic-nya.
Siap mencoba. Terima kasih Mbak Habibah. Ya, Bapak Ibu, pada pertemuan kita di pagi hari ini, mungkin saya izin memperkenalkan kembali juga. Sebelumnya Bapak Ibu, kemarin kita sudah sempat bertemu dalam pelatihan di bulan Juni lalu. Mungkin juga bisa bertemu dengan saya atau mungkin rekan saya nanti dari Bapak Rizky Hermawan. Nah, ini adalah tindak lanjut dari pelatihan sebelumnya, bahwa untuk saat ini kita akan membicarakan terkait sosialisasi dari Madrasah Percontohan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Barzan, bahwa rangkaian kegiatannya pada hari ini nanti Bapak Ibu akan diberikan gambaran untuk apa saja yang nantinya bisa dipersiapkan, lalu pada saat ini Bapak Ibu mungkin tahapannya sudah sampai mana, seperti itu. Saya izin memulai kembali terkait dengan program Anugerah Inovasi Madrasah Digital, bahwa yang pertama, kegiatan ini memiliki beberapa tujuan. Pada intinya, tujuannya yang pertama itu untuk mendukung dari kelengkapan dan juga pembaruan data dan mensupport mungkin dari sisi data digital dan juga mensupport kelengkapan untuk data EMIS. Selain itu, tujuan program ini juga kita ingin membuat pemetaan data agar madrasah mungkin Bapak Ibu itu kebutuhan data digitalnya masing-masing tiap kota dan kabupaten itu bisa lebih mudah. Lalu tujuannya selanjutnya ingin membantu dari sisi percepatan, pemerataan, dan juga mungkin penerapan digitalisasinya. Selain itu, tujuan selanjutnya memberikan layanan digital yang kiranya bisa terintegrasi dalam satu platform saja. Jadi Bapak Ibu mungkin tidak perlu diribetkan dengan beberapa tambahan platform digital, jadi cukup dalam satu layanan digital. Selanjutnya ingin menciptakan sistem komunikasi yang terpadu, jadi menjembatani dari madrasah dengan juga orang tua. Dan yang terakhir itu membuka akses public relation dan juga exposure seluas-luasnya bagi madrasah Bapak Ibu dengan adanya digitalisasi ini, sehingga exposure-nya bisa tersebar lebih luas lagi, tidak hanya di Kabupaten Probolinggo, tapi juga mungkin seluruh dunia dan juga terdigitalisasi secara keseluruhan. Nah, untuk memaksimalkan tujuan program tersebut, selanjutnya, nah ini adalah rangkaian kegiatan yang mungkin Bapak Ibu juga sudah sempat dijelaskan pada saat pelatihan kemarin. Mungkin saya izin menjelaskan kembali juga. Yang pertama, kita sudah melakukan webinar, lalu kita juga sudah melakukan pelatihan teknis, bertemu secara langsung dengan Bapak Ibu Kepala Madrasah dan juga operator dan bendahara di bulan Juni yang lalu. Dari pelatihan tersebut, harapannya Bapak Ibu sudah mendapat gambaran bagaimana cara mengaplikasikan digitalisasi ini dan memanfaatkan sehingga gambarannya madrasah menuju digitalisasi ini langkah-langkahnya bisa kita pandu. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam periode kampanye sampai ke survei dan penganugerahan di nanti tahun 2023. Tapi sebelum sampai ke 2023, kita percaya mungkin tiap madrasah itu berprogres pelan-pelan. Sehingga kami juga ingin membantu dan mungkin ingin melihat langsung dari madrasah Bapak Ibu, kiranya hal apa yang perlu kita dampingi dan mungkin kita maksimalkan agar madrasah digital ini tidak hanya dalam rangka lombanya saja, tapi pemanfaatannya juga bisa dimaksimalkan. Jadi setelah rangkaian anugerah inovasi madrasah ini selesai, harapannya digitalisasi ini memberikan manfaat dan bisa dipergunakan secara terus-menerus untuk madrasah. Seperti itu. Nah, untuk mendukung hal itu, kami memilih Bapak Ibu sebagai madrasah percontohan dan yang nantinya akan kita dampingi. Seperti itu. Nah, sambil pendampingan, nanti kita juga akan ada pengumuman lebih lanjut terkait tahapan selanjutnya. Jadi nanti akan ada kampanye madrasah digital, dilanjutkan dengan survei digitalisasi, lalu akan ada visitasi juga nanti untuk
penilaian madrasah nominenya, baru sampai ke musyawarah untuk penentuan pemenang dan penganugerahan nanti insya Allah di 2023. Seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, seperti yang sudah diinformasikan juga sebelumnya mungkin di grup Madrasah Percontohan, Bapak Ibu, 43 madrasah yang diundang ini adalah madrasah terpilih yang diamanahkan untuk bisa aktif secara digitalisasi yang nantinya akan menjadi unggulan dari Kabupaten Probolinggo. Seperti yang Bapak Ibu tahu, untuk jenjang RA itu ada 10 lembaga, untuk jenjang MI dari Probolinggo itu ada 13 lembaga. Alhamdulillah luar biasa, MI persaingannya ketat, dan juga di MTS itu ada 10 lembaga, begitu juga dengan MA dengan 10 lembaga. Seperti itu. Nah, selanjutnya dari ke-43 lembaga yang dikumpulkan pada pagi hari ini, Bapak Ibu, saya izin sampaikan kembali terkait indikasi penilaian atau Key Performance Indicator dalam menentukan madrasah itu digital itu seperti apa. Nah, jadi seperti yang tertampil di layar, Bapak Ibu mungkin bisa lihat dari tim IDN sendiri itu menilai 3 tahapan. Yang pertama dari sisi infrastruktur data dan public relation. Indikator penilaiannya adalah yang akan dinilai, yang pertama dari sisi pemanfaatan website madrasahnya. Apakah digunakan atau baru tersedia saja tapi jarang dimanfaatkan, seperti itu. Lalu ada juga digitalisasi data pendukung EMIS dan humasnya. Nah, ini juga yang nantinya akan kami jadikan indikator penilaian. Tahap yang kedua, itu dari sisi digitalisasi pelayanan dan keuangan. Nah, Bapak Ibu yang kemarin sudah mendapatkan pelatihan terkait cash flow mungkin bisa menjadikan poin digitalisasi pelayanan keuangan ini adalah indikator penilaian yang baik. Karena mungkin dari sisi pembayaran, nanti Bapak Ibu juga sudah bisa digital, lalu kita juga melihat terkait exposure. Nah, madrasah Bapak Ibu ini dari sisi pelayanan keuangannya sudah terexposure di beberapa instansi apa saja, seperti itu. Lalu dari PPDB online-nya juga, apakah sudah online atau sudah dijalankan dengan maksimal atau belum. Lalu dengan laporan digitalisasi dan juga laporan keuangan. Tahap yang ketiga, yaitu digitalisasi pembelajaran dan administrasi lainnya. Nah, di tahapan ini indikator yang dinilai adalah learning management systemnya. Kalau Bapak Ibu punya e-learning, apakah sudah dimanfaatkan atau belum. Lalu juga absensi digitalnya, untuk perpustakaannya apakah melayani untuk peminjaman secara online dan penyimpanan secara online, seperti itu. Lalu dari survei digital, rapornya digital atau belum, terus pengadministrasian digitalisasi lainnya. Nah, ini adalah 3 tahapan yang nantinya menjadi indikator untuk penilaian di tiap madrasah sebagai indikator madrasah digital, seperti itu. Dan selanjutnya, Bapak Ibu, bagaimana kita menilai indikator digitalisasi ini? Nah, Bapak Ibu nanti masing-masing madrasah di akhir tahun akan kita berikan survei digital. Jadi Bapak Ibu menilai madrasahnya masing-masing. Untuk tahun 2021 itu penerapannya kita masih menggunakan Google Form. Tapi nanti untuk di tahun 2002 ini kita akan ada landing page. Jadi halaman yang mendata madrasah Bapak Ibu secara langsung. Jadi keaktifan Bapak Ibu nanti akan secara otomatis terdata. Bapak Ibu bisa tinggal mensurvei kelengkapan digital lainnya. Seperti tadi e-learningnya yang dari Kemenak apakah digunakan atau tidak, seperti itu. Lalu dari perpustakaannya, e-library-nya apakah sudah dijalankan atau belum. Nanti dari survei yang sudah Bapak Ibu lengkapi tersebut, itu nanti akan menjadi bahan penilaian dari tim IDN. Untuk nanti kami tindak lanjuti dan mungkin akan kami visitasi secara langsung
ke madrasah. Bagaimana cara pengaplikasiannya dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Nah, untuk kegiatan survei ini nanti akan dilakukan insya Allah di bulan Desember. Nah, sehingga Bapak Ibu masih punya rentan waktu untuk Kabupaten Probolinggo yang kiranya untuk bisa memaksimalkan poin-poin apa saja yang tadi belum maksimal untuk bisa dimaksimalkan sampai dengan nanti Desember seperti itu. Nah, misal contoh dari pencatatan keuangannya atau mungkin dari sisi-sisi digitalisasi lainnya. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini adalah contoh borang penilaian visitasi untuk madrasah-madrasah nominasi di tahun 2021 yang lalu. Nah, sebagai gambaran untuk Bapak Ibu, tahun 2022 ini mungkin akan sedikit mirip dengan borang penilaiannya. Jadi jenis penilaiannya seperti tadi yang sudah dijelaskan, 3 tahapan dari masing-masing indikator itu akan dinilai. Dari segi kepemilikan, dari segi pemakaian, seperti itu. Semakin sering pemakaiannya dan pemanfaatannya untuk madrasah, maka akan semakin tinggi poinnya. Nah, itu nanti akan divalidasi pada saat penilaian secara langsung, pada saat kita berkunjung ke madrasah Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah gambaran untuk borang penilaian visitasinya. Seperti itu. Lalu selanjutnya, dari 43 madrasah yang hadir pada pagi hari ini, Bapak Ibu, tidak semuanya berada di level perkembangan yang sama. Jadi kami juga memahami masing-masing madrasah mungkin ada keterbatasan dan ada kendala-kendala tertentu sebelum menuju aktif digital. Nah, untuk itu kami membantu untuk mengklasifikasi status madrasah agar nanti Bapak Ibu langkahnya lebih mudah. Jadi bagi madrasah yang belum aktif, akan ada pendampingan berbeda dengan madrasah yang kiranya sudah aktif. Seperti itu. Nah, tentunya untuk madrasah-madrasah yang aktif, nanti untuk supportnya juga kita akan jelaskan lebih rinci lagi. Hal apa saja yang bisa dipersiapkan dan yang kiranya harus dioptimalkan kembali, seperti itu. Nah, dari status-status madrasah itu, Bapak Ibu, bisa nanti saya jelaskan masing-masing madrasah statusnya sudah di level mana saja. Yang pertama itu ada madrasah aktif tahap pertama. Yang tadi sudah disampaikan juga bahwa madrasah yang aktif tahap pertama ini artinya dia sudah mengisi kelengkapan data siswa hingga 80%, lalu staf pengajar dan juga GTK-nya sudah terdaftar dalam portal digital. Nah, lalu wali muridnya juga sudah menggunakan aplikasi pelajar lebih dari 30%. Nah, yang sudah memenuhi 2 indikasi ini masuk dalam kategori madrasah aktif tahap pertama. Nah, lalu untuk madrasah yang aktif tahap kedua ini adalah aktif dalam pencatatan keuangan digital. Jadi, bagi madrasah yang pencatatan keuangannya sudah digital, mendaftarkan dan menguploadkan data tagihannya, itu dikatakan sebagai madrasah aktif tahap 2. Nah, untuk madrasah-madrasah yang aktif di tahap 1 dan 2 ini, nanti rencana tindak lanjutnya, pastinya yang pertama akan ada pengoptimalan data sampai dengan 100%, agar ekosistem di madrasahnya lebih baik lagi. Dan juga memaksimalkan penggunaan aplikasi pelajar. Pengumumannya dijalankan. Lalu untuk pemerataan informasi dengan wali murid, kita bantu fasilitasi dengan sosialisasi kepada wali muridnya dalam penggunaan aplikasi pelajar, cara penggunaannya, dan lain-lain. Lalu juga memanfaatkan report kepala sekolahnya untuk bisa diklaim rewardnya, jadi madrasah bisa mendapatkan benefit dari status keaktifan tersebut. Dan juga pastinya akan ada pendampingan dari tim infradigital
baik untuk bisa divisit langsung ataupun bisa secara online. Itu untuk madrasah aktif. Nah, untuk saat ini Bapak Ibu yang madrasah aktif ini banyak terdapat di jenjang MI dan RA. Nah, saya sangat berterima kasih untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di Kepala Madrasah MI dan RA yang sudah bekerja keras dalam 2 bulan terakhir pasca pelatihan menuju keaktifan madrasahnya seperti itu. Lalu selanjutnya, status madrasah yang praaktif dan juga madrasah dalam tahap pengumpulan data. Nah, untuk madrasah yang praaktif ini sudah mengunduh pelajar oleh wali muridnya, tapi belum mencapai 30%. Nah, madrasah yang praaktif ini pastinya kita akan berikan support lagi agar kiranya bisa membantu menggerakkan wali murid, agar madrasahnya bisa naik persentasenya seperti itu. Lalu dari sisi penggunaan fitur pengumuman dan fitur pencatatan keuangannya juga masih dalam tahap proses. Nah, nanti untuk madrasah yang praaktif ini akan kita bantu jadwalkan jika kiranya dibutuhkan untuk sosialisasi kepada wali murid. Lalu juga kita bantu pemanfaatan fitur pengumumannya secara berkala agar wali murid merasakan kebermanfaatan dari aplikasi pelajar ini. Seperti itu. Lalu kita juga bantu untuk mengoptimalkan upload data siswanya, terutama untuk tahun ajaran yang baru ini, dan juga mengoptimalkan untuk penggunaan aplikasi pelajarnya pada orang tua murid. Nah, lalu selanjutnya madrasah masih dalam tahap pengumpulan data. Nah, madrasah yang masih proses dalam melengkapi data ini juga tidak perlu khawatir, Bapak Ibu akan tetap kita dampingi juga sampai kiranya kendala-kendala yang terjadi di lapangan, mungkin dari sisi operator terkendala dengan mungkin sinyal ataupun alat untuk menuju aktif seperti itu. Nah, itu juga mungkin nanti akan kita ingin dengar langsung dari madrasah Bapak Ibu kendalanya apa dan mungkin apa yang bisa kita bantu agar bisa menjadi madrasah aktif seperti itu. Lalu selanjutnya status madrasah selanjutnya Habibah ya, madrasah registrasi dan juga madrasah batal. Kalau madrasah registrasi ini madrasah di mana baru registrasi tapi belum melakukan penguploadan data, baik itu data siswa dan juga data keuangan. Nah, jadi madrasahnya sudah terdaftar, tapi mungkin belum tersinkronasi dan juga melakukan penguploadan data. Dan madrasah batal ini adalah madrasah yang memang dari awal mengundurkan diri dalam mengikuti program digital, dalam artian belum siap secara fasilitas dari madrasah dan juga lain-lain sehingga kurang maksimal jika dipaksakan untuk menuju digital. Nah, untuk madrasah registrasi dan madrasah batal ini itu kita juga ada rencana tindak lanjutnya. Jadi Bapak Ibu tetap akan kita dampingi juga jika memang berkomitmen untuk aktif, nanti akan kita bantu optimalkan penggunaan aplikasi pelajarnya dan penguploadan data siswanya. Sehingga nanti juga kita bantu untuk sosialisasi dengan wali murid dan pengoptimalisasian layanan digital lainnya yang kiranya bisa kita support terhadap madrasah yang baru registrasi ini. Nah, itu tadi beberapa tahapan dan status madrasah yang sudah terdata di sistem kami pasca pelatihan dari bulan Juni lalu. Selanjutnya, Bapak Ibu, dalam menuju digitalisasi itu tidak hanya dalam 1-2 langkah saja. Nah, ini adalah beberapa perjalanan digitalisasi lembaga pendidikan. Seperti yang Bapak Ibu tahu, bahwa yang pertama kita mulai dulu dari data digitalnya aktif dulu. Setelah data digital aktif, monggo Bapak Ibu bisa maksimalkan dengan program keuangan digitalnya yang aktif. Setelah keuangan digital aktif, Bapak Ibu bisa nanti menjalankan program ketiga yaitu absensi digital.
Setelah absensi digital, baru nanti kita akan bergeser pada program 4, yaitu program IDN logistik atau pengadaan. Nah, nanti baru kita selanjutnya membicarakan terkait program kelima atau tindak lanjut dari program digitalisasi di masing-masing madrasah. Nah, kelima perjalanan digitalisasi ini kami sangat paham Bapak Ibu pasti memerlukan waktu dan juga sumber daya sehingga bisa aktif satu persatu. Untuk itu tujuannya kita kumpulkan Bapak Ibu untuk bisa kita berikan arahan seperti itu. Jadi langkah mana saja dulu yang diambil, langkah selanjutnya seperti apa, dan langkah selanjutnya pendampingannya seperti apa. Jadi biar bisa saling bersinergi dari tim IDN juga dengan madrasah Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya dari kelima perjalanan digital, tadi yang Bapak Ibu sudah lihat bahwa dari sisi data digital itu bisa dilihat di portal digital. Nah, ini untuk status perkembangan jenjang madrasah aliyah. Dari 10 madrasah percontohan, sudah ada 4 madrasah itu aktif di data digital. Nah, lalu ada 3 madrasah dalam tahap pengumpulan data, dan ada 1 madrasah dalam tahap penjadwalan sosialisasi. Nah, status-status ini kita tampilkan untuk Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bagi yang sudah aktif nanti kita berikan sisi pendampingan seperti apa, lalu yang data kompilasi, baru pengumpulan data, kita berikan pendampingan untuk bagaimana caranya biar bisa mengumpulkan data secara efektif dan juga mengoptimalisasikan wali murid untuk turut berpartisipasi. Lalu untuk yang masih di tahap penjadwalan sosialisasi, nanti akan kami berikan tanggal, kiranya kapan madrasah bisa kami bantu untuk sosialisasikan kepada wali murid. Atau mungkin dari sisi madrasahnya sendiri akan memberikan sosialisasi. Nah, lalu di kolom ketiga itu ada status cash flow atau status keuangan. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa lihat ada salah satu madrasah aliyah status keuangannya sudah aktif dari Mas Darut Tauhid. Nah, itu berarti sudah 2 tahap aktif, jadi sudah dikategorikan madrasah aktif tahap 2. Lalu sisanya untuk madrasah yang belum aktif dalam tahap pencatatan keuangannya, nanti kami juga akan dampingi bagaimana caranya memaksimalkan pencatatan keuangan secara digital, seperti itu. Selanjutnya untuk jenjang MTS. Nah, untuk MTS ada 10 madrasah percontohan, 3 diantaranya juga sudah aktif secara data digital. Nah, beberapa madrasah masih dalam tahap pengumpulan data dan juga ada yang belum terverifikasi dan juga belum mendaftar. Nah, ini juga akan kita dampingi. Kita bantu bagaimana caranya nanti agar madrasah bisa sama-sama terdaftar dulu dan kita dampingi sampai pengumpulan tahap datanya diselesaikan. Gitu. Nanti baru kita bantu untuk penjadwalan sosialisasi sampai dengan aktif. Untuk MTS, di status keuangannya belum ada yang aktif, tapi tidak apa-apa, nanti Bapak Ibu sekalian ke 10 MTS ini akan kita bantu. Kendala-kendala apa saja yang mungkin menjadi penghambat dalam pengaktifan digitalisasi secara keuangan, atau memang dari madrasah memang tidak ada penarikan sama sekali, atau mungkin dari sisi support SDM-nya kurang, atau mungkin dari hal lain. Nah, hal-hal yang seperti itu mungkin kita harus dengar secara langsung untuk kita komunikasi juga dengan madrasah Bapak Ibu, nantinya akan kita berikan tindak lanjut atau pendampingan secara langsung, seperti itu. Selanjutnya, di jenjang MI, nah untuk Kabupaten Probolinggo, alhamdulillah Kabupaten Probolinggo ini salah satu penyumbang MI aktif terbanyak.
dari 13 kota kabupaten. Jadi saya sangat mengapresiasi Bapak Ibu Kepala Madrasah untuk kerjasamanya di masing-masing MI sampai kita yang tadinya kuota 10 harus kita tambahkan lagi karena memang di Madrasah Ibtidaiyah antusiasnya cukup tinggi. Jadi kita tidak ingin menyurutkan semangat Bapak Ibu semua, kita tambah kuotanya untuk MI. Nah, untuk data digital di Madrasah Ibtidaiyah itu sudah alhamdulillah aktif semua, dengan keaktifan di pencatatan keuangan itu ada di 5 madrasah. Nah, sisanya itu masih dalam tahap pengumpulan data, nanti kita akan bantu juga agar bisa segera aktif di tahap 2. Seperti itu. Selanjutnya di jenjang RA juga sudah banyak RA yang sudah aktif di tahap data digital dan ada satu nanti akan kita pandu juga sampai aktif data digitalnya. Nanti PR selanjutnya nanti untuk RA kita bantu dampingi, baik itu untuk pelengkapan data di status keuangannya, seperti itu. Nah itu tadi adalah daftar madrasah dan juga status perkembangan digitalisasinya, baik itu di tahap 1 dan di tahap 2. Nah, untuk masing-masing tahap digital nanti kita akan selalu berikan update kepada Bapak Ibu, kiranya apa yang bisa dimaksimalkan akan kita terus ingatkan ke Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah sedikit cuplikan, maksud saya, mohon maaf, tampilan dokumentasi dari Anugerah Inovasi Madrasah Digital di tahun 2021 lalu. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat, bahwa tidak hanya madrasahnya saja yang dinilai, kita juga memilih operator digital terbaik dari masing-masing kota kabupaten dan juga jenjang, seperti itu. Lalu kita juga nanti akan melihat bendaharanya juga. Nah, selain itu juga nanti kita akan melihat madrasah favoritnya juga dan juga tentunya dari kantor Kemenak Kota dan Kabupaten. Nah, ini adalah beberapa dokumentasi di tahun 2021 yang lalu. Selanjutnya, nah, untuk kategori penganugerahan itu yang pertama madrasah digital terbaik 1, 2, dan 3 masing-masing jenjang. Jadi Bapak Ibu nanti untuk RA akan bersaing sesama RA, MI juga sesama MI, MTS dan MA masing-masing jenjang. Indikator penilaiannya adalah yang pertama partisipasi aktif dalam kegiatan program dan pelatihan. Nah Bapak Ibu yang pada pagi hari ini antusias untuk ikut meeting bersama juga menjadi salah satu faktor penilaian keaktifan program, seperti itu. Lalu partisipasi aktif dalam survei digitalisasi madrasah yang nantinya akan diberikan di akhir tahun. Lalu akumulasi poin dari survei digitalisasi madrasah yang sudah divalidasi melalui visitasi yang nanti juga akan dipandu oleh Kanwil Kemenak Jawa Timur dan juga tim dari IDN, seperti itu. Lalu kategori selanjutnya adalah operator madrasah digital terbaik. Indikatornya juga sama, partisipasi aktif dalam program, lalu partisipasi dalam menggunakan layanan. Bagi operator yang giat dalam membuka portal digitalnya itu juga masuk dalam penilaian. Aplikasi pelajarnya giat sekali mengingatkan kepada wali murid, menggunakan fitur pengumuman secara berkala dan fitur website madrasah. Itu juga menjadi salah satu indikator penilaian untuk penentuan operator madrasah digital terbaik yang nantinya akan ditandingkan di masing-masing jenjang juga. Lalu selanjutnya akan ada juga bendahara madrasah digital terbaik. Indikatornya juga sama, pastinya partisipasi aktif, lalu juga bendahara aktif dalam menggunakan layanan digital dan mungkin membantu mengkampanyekan kepada wali murid juga bagaimana untuk cara penggunaan pembayaran baik itu secara online dan offline, seperti itu. Selanjutnya ada kategori madrasah digital favorit.
ini akan dipilih di masing-masing kota kabupaten. Nah, indikatornya juga sama, aktif dalam kegiatan program dan pelatihan pastinya, lalu memiliki skor atau poin yang tertinggi di masing-masing kota atau kabupaten dari hasil survei digitalisasi yang sudah dilakukan dan divalidasi. Seperti itu. Selanjutnya juga akan ada penganugerahan untuk kantor Kementerian Agama terbaik dengan beberapa subkategori dari sisi pelatihannya, lalu dari sisi pemetaan digitalisasinya, dari sisi kampanye madrasahnya, dan yang terakhir dari sisi pemerataannya. Jadi sumbangsih Bapak Ibu dalam hal keaktifan ini juga menjadi poin penambahan untuk kantor Kementerian Agama untuk menjadi salah satu indikator terpilihnya Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, seperti itu. Nah, dari kategori anugerah inovasi madrasah tersebut, selanjutnya madrasah Bapak Ibu yang sudah ditunjuk sebagai percontohan juga mendapatkan benefit tambahan dari tim infradigital, bahwa benefit tambahan ini adalah support dalam hal pengadaan. Nah, support pengadaan ini nantinya akan disampaikan secara langsung kepada madrasah Bapak Ibu yang mungkin kiranya membutuhkan support dalam hal pengadaan atau mungkin support dalam hal pendanaan. Seperti itu. Nah, benefit ini nantinya akan diberikan kepada madrasah percontohan yang kiranya membutuhkan. Nah, benefit ini juga nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu untuk syarat penggunaan dan juga pemanfaatannya seperti apa. Jadi, dari sisi kebutuhan yang tidak hanya digital, non-digital pun nanti akan kita data. Mungkin Bapak Ibu ada kebutuhan dari pengadaan support lainnya, entah untuk pengembangan atau mungkin pengadaan seperti itu. Nah, untuk IDN logistik ini juga nantinya akan disampaikan kepada seluruh madrasah percontohan. Nanti mungkin Bapak Ibu pada saat kita pendampingan akan kita data juga secara langsung. Apakah kiranya support untuk benefit ini ingin diaplikasikan di madrasah Bapak Ibu atau belum dulu, seperti itu. Nah, itu untuk IDN logistik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, tindak lanjut dari pertemuan kita pada pagi hari ini adalah yang pertama memberikan gambaran untuk madrasah Bapak Ibu sekalian dan juga tahapan selanjutnya yang akan dilalui itu seperti apa. Nah, pada hari ini harapannya Bapak Ibu sudah mendapatkan gambaran. Jadi, apa yang bisa dilakukan setelah ini? Setelah ini dari tim IDN akan memberikan pendampingan secara lanjut, baik itu secara online ataupun mungkin offline untuk datang langsung ke madrasah Bapak Ibu jika kiranya diperlukan pendampingan secara langsung, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang sudah mengisi absensi, tadi juga sudah ditanyakan, apakah mungkin bersedia untuk nantinya didampingi lebih lanjut oleh tim IDN? Jika Bapak Ibu bersedia, nanti mungkin akan kami pandu sampai aktif nantinya. Sehingga Bapak Ibu yang terpilih benar-benar bisa komitmen sampai dengan aktif dan terbuka untuk menuju madrasah digital. Seperti itu. Dari saya, kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan atau mungkin ada hal yang ingin diklarifikasi, monggo Bapak Ibu bisa tanyakan secara langsung dalam forum ini. Baik, terima kasih disampaikan kepada Ibu Mariza Bahariani, Bapak dan Ibu. Bagi yang memiliki pertanyaan, silakan raise hand atau mengangkat tangan di simbol tangan, atau bisa langsung menyalakan untuk mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu. Silakan dari Bapak Abdullah untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan semua teman-teman juga semua jaringan IDN
yang berbahagia. Bisa jelas suara saya, Ibu, Bapak? Jelas, Pak. Assalamualaikum. Oke. Bisa dilanjut. Pertama, saya sangat mensupport sekali tentang bagaimana teman-teman IDN ini sangat antusias untuk membantu madrasah. Nah, di MA kami Nurul Kodim itu sebenarnya sudah aktif juga di dalam hal ini. Cuman aktifnya itu pada awal mungkin. Selanjutnya ya terkala itu saja. Ini dikarenakan seperti yang dikatakan oleh Pak Benma tadi, gitu ya. Di sini karena ada banyak memang faktor yang bisa mempengaruhi. Salah satunya yaitu adanya kerja maksimal dari operator, sehingga hal yang paling penting itu pasti diutamakan gitu. Nah ini, adapun yang IDM sendiri ini sifatnya kita menyikapi sunnah muakkad gitu, sunnah muakkad, sehingga kalau sunnah muakkad berarti hal yang wajib dulu yang perlu kita utamakan gitu. Oleh karena itu harapan kami di dalam mengoptimalkan atau mereoptimalisasi atau merevitalisasi kembali jaringan IDM yang ada di madrasah, sehingga madrasah kami ini sekarang dijadikan sebagai pilot project, mungkin seperti itu, dan mudah-mudahan tidak sampai pada pilot project-nya, begitu Pak. Sehingga betul-betul kita maksimalkan ke depannya. Nah, adapun yang mungkin menjadi kekurangan di madrasah kami yaitu tentang ketersediaan sarana sumber daya manusia. Jadi human resource-nya itu memang kurang di situ. Kita hanya memaksimalkan satu operator di situ, sehingga tidak mungkin di sini bekerja untuk IDN ataupun hal yang wajib dulu. Makanya mengutamakan hal yang paling urgent dulu, yang terkait dengan pendataan yang memang wajib di madrasah kami gitu. Sehingga yang pada jaringan IDM itu sendiri itu terbengkalai seperti itu, Pak. Nah, makanya di sini harapan saya bagaimana IDN ini ada semacam integrasi sistem antara apa yang menjadi sesuatu yang wajib oleh Kemenak seperti halnya EMIS misalkan, ataupun Erkam, ataupun data simpatika, ini juga ada penginputan secara langsung yang itu jaringan yang memiliki koneksi dengan IDM, sehingga operator kami tidak bekerja dua kali di sini. Hal yang paling penting juga apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, di sini teman-teman yang tergabung di dalam IDN dijadikan sebagai pilot project, di situ ada semacam benefit atau bantuan logistik. Nah, itu hal yang paling utama memang yang saya harapkan. Kemungkinan yang kami harapkan di situ adanya penambahan server ataupun hal-hal yang lain yang bisa memang mengoptimalkan kinerja kami. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Abdullah. Selanjutnya Bapak Ibu, saya tampung dulu untuk pertanyaannya. Mungkin saya buka pertanyaan lagi untuk yang sudah raise hand, bisa dari Ibu Sumiati Min 2 Probolinggo. Kami persilakan untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih Mbak Habibah, izin masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kasih Perma beserta staf Kemenak Kabupaten Probolinggo, juga teman-teman dari jaringan IDN, serta Bapak dan Ibu Kepala Madrasah, bendahara dan operator dari masing-masing lembaga madrasah yang menjadi percontohan yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah, Min 2 Probolinggo masuk ke dalam salah satu peserta nominasi atau madrasah percontohan di antara 13 lembaga tingkat MI. Dan tahapan demi tahapan sudah kami lakukan. Namun ada beberapa yang memang saya atau kami ingin tanyakan di forum ini. Yang pertama adalah masalah IDN
penyediaan jaringan logistik itu sudah kami laksanakan bersama IDN, yang pastinya sudah ada MOU di antara kita di samping dengan Kemenak Kabupaten Probolinggo. Kemudian menjadi madrasah yang aktif tahap pertama dan tahap kedua itu insya Allah sudah masuk di tahapan Min 2 Probolinggo. Namun yang paling perlu kami tingkatkan itu adalah di cash flow-nya, Mbak. Kemudian masalah untuk peningkatan pengembangan ke tahap berikutnya, yang paling kami mengalami agak hambatan masalah absen, Mbak. Absen kartu pelajar. Yang kemarin itu sudah kami dari Riwet itu mendapatkan total 80 kartu pelajar dan 1 mesin absensi nggih yang bonusnya. Ini untuk pengembangan selanjutnya kami membutuhkan sejumlah kurang lebih 3 mesin, dan dari kesepakatan awal itu terjadi perubahan harga nominal. Kemudian kami juga koordinasi terkait dengan penambahan kartu pelajarnya yang katanya masih harus menunggu informasi di akhir Agustus ini. Sedangkan kami yang pertama dengan 80 kartu pelajar itu sudah kami sosialisasikan. Dan agar tidak ada jeda terlalu lama antara kartu pelajar yang sudah bonus dari IDN yang kami peroleh melalui poin itu, biar tidak terlalu lama jedanya, kami berinisiatif sudah menghubungi Mas Rizky, tetapi ada kendala semacam masalah pembiayaan, artinya di harga pembelian aslinya itu disuruh nunggu. Mungkin harapan kami, Mbak, untuk tidak terlalu lama menunggu, mohon solusi terbaiknya seperti apa agar keaktifan di Min 2 Probolinggo kerjasama dengan IDN ini lebih baik lagi. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Sumiati dari Min 2 Probolinggo. Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab pertama ini 2 pertanyaan dulu, nanti kita sambung lagi, yaitu pertanyaan pertama berkaitan dengan integrasi jaringan IDN dan juga Kementerian Agama Jawa Timur, dan juga berkaitan dengan IDN logistik. Nah, yang kedua yaitu untuk meningkatkan keaktifan di Kaslo, itu tahapannya nanti seperti apa, dan untuk kartu pelajar, untuk tambahan pengadaan kartu pelajarnya nanti seperti apa. Seperti itu nanti bisa dijawab oleh Ibu Mariza Bahariani atau Bapak Rizky Hermawan dari Account Manager Jaringan IDN. Kami persilakan. Iya, sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya dari Pak Abdullah dan juga Ibu Sumiati. Yang pertama terkait tadi ya Pak, untuk keterbatasan SDM dan juga sinkronasi dengan yang wajib-wajib seperti EMIS seperti itu. Nah, dari kami memang untuk portal digital sendiri belum tersinkron secara langsung dengan EMIS. Nah, jadi mungkin itu juga yang dialami beberapa operator, mungkin merasa menambah pekerjaan seperti itu kesannya nggih. Nah, harapannya dari sini, karena kendala tersebut juga kita sadari tidak semua madrasah memiliki SDM yang banyak seperti itu, maka kita mengadakan pendampingan seperti itu. Jadi kiranya operator monggo bisa mendahulukan yang diwajibkannya dulu, seperti kelengkapan data EMIS dan lain-lain, tapi untuk kelengkapan data tambahannya seperti untuk portal digital, karena madrasah Bapak tadi sudah dalam tahap pengumpulan data, nanti akan kami pandu sampai dengan aktif, jadi kita bantu bagaimana caranya agar tetap aktif, tapi tidak meninggalkan yang kewajibannya, seperti itu. Jadi dari sisi kelengkapan datanya juga nanti madrasahnya di tempat Pak Abdul seperti itu. Jadi akan tetap kami dampingi Pak operatornya juga. Jadi untuk pengumpulan datanya biar lebih mudah, seperti itu. Lalu
pertanyaan yang kedua dari Ibu Sumiati terkait untuk kelengkapan menuju aktif di tahapan absensi digital. Saya secara pribadi juga dengan tim dari IDN memohon maaf jika kiranya kurang kondusif dalam hal memfasilitasi absensi digital. Untuk saat ini memang kami sedang dalam tahap mengevaluasi untuk mesin absensi kami seperti itu, sehingga kemarin sempat kita butuh perbaikan terlebih dahulu untuk mesinnya seperti itu, Ibu. Jadi agar bisa lebih memberikan manfaat untuk madrasah, untuk sementara memang produksinya masih di discontinue dulu seperti itu. Tapi jika nanti sudah tersedia dan juga sudah ada solusinya, nanti akan segera kami informasikan kepada Ibu Sumiati dan juga rekan-rekan di Min 2. Nah, untuk proses pengiriman kartunya itu insya Allah memang di akhir Agustus ini sudah bisa didistribusikan seperti itu. Jadi memang kuotanya masuk di bulan Agustus ini sudah bisa didistribusikan. Tapi mungkin untuk penambahan mesin, sementara memang kita juga sedang mencari untuk perbaikan mesin yang kiranya bisa lebih maksimal lagi untuk mendukung absensi digital di madrasah Bapak Ibu sekalian semuanya. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu, semoga menjawab. Mungkin monggo dari Bapak Ibu lainnya jika ada pertanyaan tambahan bisa disampaikan lagi. Baik, terima kasih disampaikan kepada Ibu Mariza Daharyani. Selanjutnya ada pertanyaan berikutnya dari MI Azainia 3. Kami persilakan Bapak untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih, bisa didengar suara kami? Bisa, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lembaga kami MI Azainia 3, alhamdulillah sudah 100% siswa menggunakan absensi belajar. Jadi dari 150 anak sudah mendapatkan kartu semua. Yang kendala-kendala yang kami dapati di lapangan yaitu tentang koneksi mesin NFC-nya tersebut. Sering istilahnya connection failed. Setelah kami bicarakan dengan tim IDN melalui customer service, katanya harus WiFi yang stabil. Jadi WiFi di tempat kami sudah 20 Mbps. Apakah pertanyaan kami, apakah kurang dengan kecepatan 20 Mbps itu untuk menggunakan mesin NFC tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kami mengambil laporan absensi, kalau boleh memberi masukan, di laporan absensi tersebut bisa juga dimasukkan atau direkap siswa yang tidak check-in. Artinya siswa yang tidak masuk juga ada di laporan Excel tersebut. Kenapa? Karena ketika kami menarik laporan rekap siswa harian, misalkan hari ini saya tarik siswa, maka yang ada di laporan tersebut adalah siswa yang hanya masuk saja. Sehingga kami masih harus manual siapa anak yang belum masuk pada hari ini. Jadi kalau boleh memberi masukan, direkap siswa, mohon ditampilkan juga siswa kelas ini atas nama ini belum masuk. Kalau bisa juga bisa disamakan dengan rekap Finger yang beberapa lalu kita pakai. Jadi ada semacam rekap dalam 1 bulan. Jadi si A, si B tanggal sekian masuk, tanggal sekian tidak masuk. Jadi seperti itu. Barangkali itu masukan dari kami. Kemudian terkait cash flow, lembaga kami juga sudah menggunakan, cuma tidak begitu maksimal karena sumber daya wali murid yang masih belum mumpuni. Jadi hanya segelintir orang saja yang menggunakan pembelajaran menggunakan online. Kemudian yang kami pertanyakan lagi di cash flow itu ternyata ada potongan biaya setiap minggu 2 kali. Jadi misalkan ada iuran 40.000
kemudian ada wali murid bayar 40.000, maka akan terpotong kalau tidak keliru 6.500 setiap minggu itu Selasa sama Jumat. Jadi barangkali transfer dari Bank IDN itu tidak setiap minggu 2 kali, barangkali dikurangi misalkan 2 minggu sekali misalkan, agar mengurangi biaya administrasinya. Karena kalau di MI swasta itu Mbak, biaya sekolah itu kecil, hanya 40.000, kadang 30.000, bahkan ada uang iuran hanya 10.000. Kalau bayar online dipotong 6.500, kan bisa jadi lebih besar potongan adminnya daripada biayanya. Barangkali itu masukan dari kami. Yang terakhir, kami juga sudah mesan kartu untuk GTK, kartu khusus guru. Jadi sejalan dengan apa yang disampaikan Ibu Sumiati dari Mindua, kekurangan dari pemesanan kartu itu adalah waktu pemesanannya yang cukup lama. Jadi kami dijanjikan masih akan diproduksi, estimasi waktunya adalah 2 bulan sampai 3 bulan. Barangkali itu bisa dikurangi waktunya dengan cara diperpendek, jangan sampai 2 bulan. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak dari MI Az-Zainiyah yang telah memberikan pertanyaan tersebut. Baik, untuk pertanyaan ini akan langsung dijawab oleh Ibu Mareza selaku account manager dari jaringan IDN. Kami persilakan. Ya, terkait tadi pertanyaan dari Bapak di MI Az-Zainiyah 3. Yang pertama untuk bandwidth 20 mega, Pak. Sebenarnya itu sangat support untuk absensi digitalnya, harusnya tidak mengalami kendala. Hal-hal tersebut lalu juga terkait tadi masukan untuk absensi digital yang tidak hadir juga terekap, dan juga durasi pemesanan tidak lebih dari 2 bulan, itu juga memang menjadi evaluasi kami terkait absensi digital. Itu sebabnya juga kita membutuhkan waktu terlebih dahulu untuk bisa menemukan cara terbaik dan nantinya juga untuk solusi bagi madrasah. Karena memang itu juga yang jadi pertimbangan juga agar kiranya tidak mengecewakan madrasah seperti itu, Pak. Saya setuju, harusnya memang lebih cepat. Paling lama harusnya seminggu sudah diterima oleh madrasah biar bisa langsung diterapkan, seperti itu. Nah, itu juga yang sedang kami evaluasi dan kita perbaiki dari sisi device-nya seperti itu, Pak. Nanti jika memang dari kami sudah siap untuk produksi kembali dengan mesin yang lebih baik dan juga produksi yang lebih cepat, nanti pasti akan kami infokan kembali ke madrasah seperti itu. Lalu terkait dari cash flow juga, untuk biaya admin 6.500 di setiap settlement itu Mohon maaf, Ibu Mareza. betul akan ada 6.500 biaya admin dipotongkan pada setiap pengiriman kepada madrasah. Nah, selanjutkan kembali. Untuk settlement tidak dalam seminggu 2 kali, itu bisa disesuaikan, Bapak. Jika Bapak tadi ada kebutuhan inginnya 2 minggu sekali atau mungkin menunggu menggelondong dulu seperti itu nanti Bapak bisa langsung sampaikan pada saat pendistribusian atau saat settlement. Jadi nanti dari tim cash flow bisa menjadwalkan dari MI Az-Zainiyah inginnya 2 minggu sekali seperti itu. Itu bisa disesuaikan. Nanti bisa disampaikan secara langsung. Begitu. Baik,
Terima kasih disampaikan kepada Ibu Mariza. Bapak dan Ibu, yang ditekankan adalah bahwasanya nanti Bapak Ibu untuk masing-masing program, baik program 1 atau program 2, tahapan digitalisasi 1 dan 2, ini nanti akan kami dampingi secara intensif. Bagi Bapak Ibu yang sudah aktif di tahap 1 dan 2, nanti bisa kami hubungi secara langsung terkait dengan kelanjutan dan kendala-kendalanya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu akan ada penguatan dari VP jaringan IDN, yaitu oleh Bapak Muhammad Irfan. Kepada Bapak Muhammad Irfan, apakah sudah terhubung? Ya. Sudah terhubung. Baik, Bapak Irfan, kami persilakan untuk memberikan penguatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semuanya, salam sehat selalu. Ya, ini tadi saya sempat mendengar beberapa hal berkenaan tentang beberapa masukan atau input kepada kami. Saya mewakilkan dari manajemen. Satu, saya memohon maaf ya jika memang masih ada beberapa kekurangan. Dan kedua adalah kami akan segera memfollow up beberapa hal yang memang menjadi kendala tersebut. Dan yang ketiga adalah saya secara pribadi dan juga on behalf dari manajemen mengucapkan banyak terima kasih atas masukan-masukan yang memang diberikan kepada kami. Dan ini juga yang akan membuat kami memperkuat kembali apa yang menjadi services untuk Bapak dan Ibu semuanya. Bapak dan Ibu, salam kenal sebelumnya. Ya mungkin kita belum sempat bertemu secara langsung tatap muka, tetapi mungkin sudah di tatap maya waktu di awal mungkin kita ada webinar. Nah, ini adalah bagian dari acara atau AIMD yang memang kita lakukan atau Anugerah Inovasi Madrasah Digital. Sebelumnya, ya sebelum saya mengucapkan beberapa hal mungkin yang saya mengerti bahwa Bapak dan Ibu semuanya mungkin sudah mengerti tentang apa yang akan dilakukan dan apa saja yang belum dan lain sebagainya. Sedikit mungkin kita coba lihat cuplikan video ya tentang mungkin lupa gitu ya seperti apa IMD dan lain sebagainya. Saya mohon dari tim untuk diputarkan video dari IMD. Anugerah Inovasi Madrasah Digital Jawa Timur 2021. Yang hari ini kami mengucapkan selamat datang untuk Gubernur Jawa Timur yang terhormat Ibu Hajah Hovifah Indar Parawansa. Oke Bapak dan Ibu, itu mungkin sekelumit ya dari apa yang kita lakukan di tahun lalu atau di putaran pertama Anugerah Inovasi Madrasah Digital. Nah, Anugerah Inovasi Madrasah Digital ini memang sudah bergulir di tahun kedua kalau untuk Jawa Timur khususnya, dan juga kami sudah juga menjalankan di provinsi-provinsi lainnya yang memang juga saat ini sedang berjalan. Bapak dan Ibu, sebenarnya ini adalah sebuah ajang bagaimana madrasah khususnya dalam rangka pemerataan digitalisasi. Yang kami fokuskan pada saat ini memang bukan frontline-nya atau istilah kata bukan seperti kayak proses belajar mengajarnya ataupun sampai yang sekarang memang sudah ada raport digital. Tetapi yang kami fokuskan di sini adalah lebih kepada rumah tangga Bapak dan Ibu semuanya. Yang mana kita mencoba untuk mendigitalisasikan mulai dari data keuangan, dan juga sampai ke exposure. Karena di dalamnya nanti setelah Bapak dan Ibu aktif semuanya di dalam satu rangkaian, Bapak dan Ibu nantinya akan mendapatkan benefit website. Yang mana website tersebut juga gratis, dan juga Bapak dan Ibu bisa pakai untuk website tersebut tanpa ada batas waktunya. Bapak dan Ibu,
dari pihak kami berusaha memberikan beberapa hal yang memang untuk membantu. Dalam hal ini adalah mendigitalisasi dari administrasi yang Bapak dan Ibu miliki. Memang ini terlihat tidak mudah, ya, tetapi kami yakin ke depan itu akan menjadi sebuah kebutuhan utama, yang mana ke depan persaingan akan semakin ketat, itu pasti, dan juga yang namanya calon siswa yang kita akan hadapi nanti pasti adalah anak-anak zilenial, yang mana mereka sangat minded terhadap digital dan juga gadget. Oleh karena itu, apapun itu yang kita lakukan pada saat ini, mungkin ya sudah ada yang 100%, mungkin sudah ada yang baru 50%, ataupun baru mulai. Memang semuanya, kalau bicara tentang digital, semuanya akan balik lagi kepada diri kita masing-masing dan juga audiens kita. Di dalam satu wilayah, terkadang memang madrasahnya mungkin sudah siap, tetapi orang tuanya belum. Nah, hal ini yang terpenting adalah kita atau diri kita sebagai satu pelaksana, atau kita adalah sebagai madrasah. Yang terpenting, kita mempersiapkan diri kita terlebih dahulu. Setelah itu, jika audiensnya memang siap, maka baru kita bisa menangkap segala peluang memang yang ada. Karena jika dibalik, kita menunggu audiensnya dulu yang siap, maka begitu gelombang itu nanti datang, dan kita belum prepare apapun, sudah barang tentu kita tidak akan dipilih atau kita akan dilupakan. Bapak dan Ibu, AIMD ini adalah salah satu bentuk support untuk dalam hal pendigitalisasian di dalam madrasah. Dan sudah barang tentu kami menggandengkan dari program yang kami miliki itu dengan reward yang ada. Kalau memang bisa dilihat dari video yang tadi, sekedar untuk mengingatkan bahwa tersebut di dalam video tersebut itu adalah madrasah-madrasah yang terbaik, dari mulai madrasahnya, kantor kementeriannya, operatornya, tata usahanya, dan juga sampai juga aktor di dalamnya. Bapak dan Ibu, AIMD tersebut ya adalah satu bentuk apresiasi yang tertinggi untuk hal pendigitalisasian di dalam tubuh madrasah. Oleh karena itu, semuanya tergantung kepada Bapak dan Ibu. Apakah Bapak dan Ibu kembali lagi ingin mulai berbenah, ingin berubah, dan ingin menjadi yang terbaik. Mungkin kiranya itu dari kami, Bapak dan Ibu, karena dari tim juga pasti akan mendampingi Bapak dan Ibu semuanya dalam hal apapun itu berkenaan tentang AIMD ataupun digitalisasi. Dan juga mungkin sudah disampaikan sebelumnya bahwa kami juga tergerak dengan satu program baru, yaitu program pengadaan atau IDN logistik yang mungkin sudah disampaikan tadi, bahwa ini juga terlahir sebenarnya dari teman-teman madrasah juga. Kenapa seperti itu? Karena ada kebutuhan, ada juga mungkin kekurangan ya dana yang memang tidak bisa direalisasikan dari beberapa kebutuhan tersebut. Nah, hal ini timbul adalah dari atas dasar masukan dari teman-teman madrasah semuanya. Tidak hanya dari Jawa Timur, tetapi juga hampir beberapa provinsi lainnya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, kesempatan yang besar ini, ya, jika dari mulai digitalisasi, program digitalisasi, dan juga program non-digitalisasi yang memang kami berikan, kiranya bisa diserap dengan semaksimal mungkin. Dan jika masih ada kendala, kami akan berusaha untuk memperbaikinya dan tetap memberikan yang terbaik untuk Bapak dan Ibu semuanya. Kami dari manajemen Infra Digital Nusantara ya mengucapkan good luck atau selamat ya untuk bisa terus mengupgrade diri kita bersama-sama dalam hal melakukan reformasi digital di dalam madrasah kita semuanya. Mungkin itu saja dari saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Muhammad Irfan selaku Vice Presiden Jaringan IDN. Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih juga atas respon yang sangat
menarik dari Bapak Ibu sekalian. Saya mohon izin sampaikan kembali Bapak Ibu, setelah kegiatan ini nanti akan ada pendampingan secara intensif dari tim jaringan IDN berkaitan dengan pengaktifan tahap 1, yaitu pengaktifan data digital melalui portal digital, dan ada juga pengaktifan tahap 2, yaitu pencatatan keuangan digital melalui Cashflow. Bapak dan Ibu, nanti akan ada pendampingan secara online oleh tim kami, dan jika memungkinkan Bapak Ibu membutuhkan pendampingan secara offline atau datang langsung ke lembaga, nanti akan diinformasikan. Nah, langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu kami mohon izin berhubungan langsung atau berkomunikasi melalui WA kepada Bapak Ibu semua. Nah, nantinya Bapak Ibu yang mendapat pendampingan diharapkan akan mengubah untuk status keaktifan dan juga persentase dari Kabupaten Probolinggo yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Kasih Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, yaitu oleh Bapak Muhammad Barzan, SAG MPDI. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini kami cukupkan sekian. Jika ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan di grup Madrasah Percontohan Kabupaten Probolinggo dan juga mengisi daftar presensi melalui link yang telah kami kirim di kolom komentar dan juga di grup Madrasah Percontohan Kabupaten Probolinggo. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Barzan, SAG Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Muhammad Irfan selaku Vice Presiden Jaringan IDN. Kami ucapkan juga terima kasih kepada pemateri kami yaitu Ibu Mareza Bahariani selaku Account Manager Jaringan IDN. Kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah hadir, Bapak Ibu madrasah dari seluruh Kabupaten Probolinggo. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fasa Hotel Surabaya dalam acara Anugerah Inovasi Madrasah Digital Jawa Timur 2021. Sparkling Surabaya. Untuk itu boleh berikan tepuk tangan juga untuk kota Surabaya tercinta kita. CEO Infra Digital Nusantara, kepada Bapak Ian McKenna, disilakan. Visi dari program ini adalah mempercepat digitalisasi madrasah-madrasah di Jawa Timur, juga pemerataan digitalisasi sampai ke pelosok Jawa Timur. Program ini akan berlangsung di 38 kota kabupaten, mulai di tahun ini, di tahun kemarin dengan 8 kota kabupaten, kemudian 17 di 2022 dan sisa 13 di 2023. Pada tahun kemarin terdapat 2.701 madrasah yang berpartisipasi dalam webinar dan pelatihan madrasah digital. Pada saat ini sudah ada 827 madrasah yang aktif dan terdigitalisasi. Dan selanjutnya marilah kita bersama-sama menyimak sambutan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang kami hormati, Bapak Dr. Husnul Marom MHI, disilakan. Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
tengah melakukan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan mutu madrasah. Salah satu implementasi program peningkatan mutu madrasah di samping moderasi beragama adalah transformasi digital. Transformasi digital madrasah. Hal ini sejalan dengan visi dan misi rencana strategi Renstra Pendidikan Islam Kementerian Agama 2020-2024. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Husnul Maram MHI selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Dan tentunya pada kesempatan siang hari ini kami mengucapkan selamat datang untuk Gubernur Jawa Timur yang terhormat Ibu Haja Hovifah Indar Parawansa. Dan mohon izin untuk Ibu Gubernur, kita akan tersambung secara langsung saat ini akan dengan 2 sekolah yang ada di Jawa Timur dan kita akan berbincang-bincang sejenak melalui aplikasi Zoom Meeting. Baik. Madrasah digital ini adalah sebuah proposal yang luar biasa. Jawa Timur ini menjadi madrasah yang berkualitas. Di MA Tumpak Kuring Namom sudah menjalankan ini. Ada program Gelang Mas, gerakan e-learning madrasah. Diharapkan nanti di wilayah Gresik utamanya di Raden Paku sudah bisa menggunakan program e-learning baik offline maupun online, baik daring maupun luring. Boleh berikan tepuk tangannya untuk Info Digital dan juga Kemenak Jawa Timur. Terima kasih Bapak Sugito dan juga Bapak Muhis Khairi atas waktunya. Inilah 4 pemenang operator terbaik. Kategori operator digital terbaik jenjang Raudatul Atfal diberikan kepada Selamat Ibu Koridatul Muawanah dari RA Muslimat NU6 At-Dahlan, Tuban. kategori operator digital terbaik jenjang Madrasah Ibtidaiyah diberikan kepada Selamat kepada Bapak Wahyu Ahmad Ilyas SM dari MI Darul Ulum Dumpi Agung, Lamongan. kategori operator digital terbaik jenjang Madrasah Sanawiyah diberikan kepada Selamat kepada Bapak Yani Eskom dari MTS Islamiyah Temayang Bojonegoro. kategori operator digital terbaik jenjang Madrasah Ariyah diberikan kepada Selamat kepada Bapak Muhammad Zamroni Hanif SPD dari MA Islamiyah Balen Bojonegoro. Boleh tepuk tangannya sekali lagi Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Kantor Kementerian Agama, Kabupaten dan Kota, Wilayah Kerja Surabaya, dan Bojonegoro. Nominasinya adalah Nominasi Kantor Kementerian Agama Kota Kabupaten. Pemetaan digitalisasi terbaik. Kampanye digital terbaik. Pelatihan digital terbaik. Dan pemerataan digital terbaik. Nominenya adalah Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Tepuk tangannya. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan.
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Dengan kategori pelatihan digital terbaik diberikan kepada Selamat Kabupaten Sidoarjo. kategori kampanye digital terbaik diberikan kepada Selamat Kabupaten Lamongan. kategori pemetaan digitalisasi terbaik diberikan kepada Selamat Kota Surabaya. kategori pemerataan digitalisasi terbaik diberikan kepada Selamat Kabupaten Tuban. Sekali lagi terima kasih kepada para pemenang dan kepada Bapak Dr. Husnul Maram MHI dan Bapak tidak bisa dihilangkan itu. Faisal. Ini kemudian dulu. Indikator pemenang Raudatul Atfal dan madrasah favorit tiap kota kabupaten. Madrasah digital favorit kota kabupaten. Ente lu keluar dari jarang keluar Nor. Untuk kota Surabaya diberikan kepada Madrasah Alia Hasim Asyari. Kabupaten Mojokerto diberikan kepada Miss Madrasah Sekolah. Kota Mojokerto diberikan kepada Madrasah Alia Permata. Kabupaten Sidoarjo diberikan kepada Raudatul Atfal Kusuma Putra. Kabupaten Bojonegoro diberikan kepada Madrasah Alia Negeri 3 Bojonegoro. Kabupaten Gresik diberikan kepada MTS Negeri Gresik. Kabupaten Lamongan diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah Unggulan Sabilillah. Kabupaten Tuban diberikan kepada MI Salafiyah As-Sabiyah. Terima kasih untuk para pemenang dan juga Ibu Umi Koliso dan Ibu Indah, dipersilakan. Indikator penilaian madrasah digital berdasarkan 1. Partisipasi aktif dalam kegiatan program dan pelatihan. 2. Partisipasi aktif dalam survei digitalisasi madrasah. 3. Skor poin dari survei digitalisasi madrasah yang telah divalidasi dalam visitasi penilaian oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Infradigital Nusantara. Berdasarkan indikator penilaian tersebut, maka nominasinya adalah Nominasi Madrasah Digital Terbaik Jenjang Raudatul Atfal Raudatul Atfal Kusuma Putra Kabupaten Sidoarjo, Raudatul Atfal RA Ar-Rahmah Kabupaten Mojokerto, Raudatul Atfal At-Taufik Kota Surabaya, Raudatul Atfal Al-Mansur Bojonegoro, Raudatul Atfal Matlabul Huda Kota Surabaya, Jenjang Madrasah Ibtidaiyah Madrasah Ibtidaiyah Unggulan As-Saadah Kota Surabaya, Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kabupaten Tuban, Madrasah Ibtidaiyah Swasta Mambaul Ulum Dagan Lamongan, Madrasah Ibtidaiyah Haji Ahmad Ali Kota Surabaya,
Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Mojokerto. Jenjang Madrasah Sanawiyah. Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 2 Pondok Karangasem Paciran, Lamongan. Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Kota Surabaya. Madrasah Sanawiyah Islamiyah Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Lamongan. Madrasah Sanawiyah Negeri Gresik. Jenjang Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah Negeri Kota Mojokerto. Madrasah Aliyah Ma'arif Al-Muhtadi, Kabupaten Lamongan. Madrasah Aliyah Negeri Kota Surabaya. Madrasah Aliyah Negeri 2 Gresik. Madrasah Aliyah Negeri 1 Gresik. Terbaik 3, jenjang Raudatul Atfal diberikan kepada RA Ar-Rahmah Kabupaten Mojokerto. Terbaik 2, jenjang Raudatul Atfal diberikan kepada RA Matlabul Huda Kota Surabaya. Madrasah digital terbaik jenjang Madrasah Ibtidaiyah. Terbaik 3 jenjang Madrasah Ibtidaiyah diberikan kepada MI Haji Ahmad Ali Kota Surabaya. Terbaik 2 jenjang Madrasah Ibtidaiyah diberikan kepada Min 3 Mojokerto. Madrasah digital terbaik jenjang Madrasah Sanawiyah. Terbaik 3 jenjang Madrasah Sanawiyah diberikan kepada MTSN 3 Kota Surabaya. Terbaik 2 jenjang Madrasah